bisa ikut kajian tersebut sampai selesai. Selanjutnya atas nama DKM Mahasiswa Muhammad, ucapkan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa na'udzu billah thumma qala thumma radannahu asfala safilin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahullah rahmatan lil alamin wa bi kitabihil Qur'anil Karim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihil aminina hatta yaumiddin, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban nar. Wa qala Allah ta'ala aidan fi surah Ar-Rahman, ya ma'saral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kajian Ahad subuh di Masjid Al-Istiqamah yang saya muliakan, wabil khusus Ketua DKM Bapak Haji Amud bin Haji Mursan beserta segenap keluarga besarnya, Dewan Pembina, Dewan Penasehat, serta pengurus lainnya. Karena produk lokal Pak Haji Joni, saya sebutin satu-satu. Yang saya muliakan Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Ahmad Sofyan, tapi nggak lengkap mungkin satu-satu. Bapak Ustadz Haji Armandi, Bapak Haji Jaga, Ustadz Haji Mahmud, Akhi Billah Al-Mukarram Ustadz Arif Hidayat, Akhi Billah Al-Mukarram Ustadz Nurzen Effendi. Saya sering menyebutnya Ustadzku ganteng kalau lagi WA. Kemudian ada juga
Bapak Dr. Mursal yang fotonya selalu dipajang di depan rumah sakitnya. Jadi semuanya pada kenal. Segenap Dewan Pembina, ini ada Pak Haji Sugiarto yang rajin menghubungi, ya yang lainnya semuanya. Serta Ummahat Fatayat, bukan berarti NU ya, Ummahat Fatayat. Dan kaum muslimin muslimat sekalian, tanpa mengurangi rasa hormat saya, ta'zim saya kepada Bapak Ibu, mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala diakhirkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang jamaah Ahad subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini lisan karena kebiasaan Jumat ya. Insya Allah kita sama-sama niat nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid ma dumtu lillahi ta'ala, atau nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Kita niat i'tikaf sampai masuk waktu syuruk sesuai yang saya lihat tadi sebelum berangkat, itu sampai pukul 5.40. 5.40 itu udah syuruk. Berarti paling enggak sampai 5:50 deh, supaya bisa sholat sunnah isyraq. Sebelum mulai, tadi saya membacakan surah Ali Imran ayat 191. Sesuai judul materi sekarang, ini bukan gagah-gagahan ya. Saya sebenarnya ingin melanjutkan materi yang dulu, entah berapa tahun yang lalu ya. Pernah mengenai hukum keluarga. Karena udah kelamaan jadi lupa mau nyambung lagi gitu. Jadi ganti judul manajemen diri di era artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Yang sekarang kita sudah nginjek masa tersebut, memasuki masa tersebut. Dalam surah Ali Imran ayat 191 Allah berfirman, artinya yaitu orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Yang kedua, dasar dari judul ini, kalau dalam Al-Quran kita cari kata artificial intelligence udah pasti nggak ketemu. Tetapi kaitan ayat yang dikalamkan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti ada. Yang kedua dalam surah Ar-Rahman ayat 33. Hai jamaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi. Kita ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka lintasilah, kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan, illa bisultan, kecuali dengan kekuatan, dengan ilmu pengetahuan, teknologi, bisa melintasi jagat alam raya. Pertama saya ingin menyampaikan bahwa yang namanya, sambil ngantuk-ngantuk ya, bahwa yang namanya kemajuan ilmu pengetahuan teknologi itu yang nggak bisa dihindari. Kita nggak bakal bisa lari gitu. Mesti masuk nih. Saya itu Al-Fakir nih, itu nyantri itu tahun 85.
belum lama tahun 85 tuh. Di Pondok Pesantren Asy-Syafi'iyah Jatiwaringin sampai 85 sampai 91. Kemudian nyantri lagi takhusus 1 tahun di Pondok Pesantren Al-Munawwir 1 tahun. Kemudian lanjut lagi 92 sampai 97 ngaji pulang pergi karena kuliah. Ngaji kitab Ibnu Aqil Muhazzab dengan tafsir Al-Maraghi. Yang namanya tafsir itu mesti enggak khatam karena kan banyak ya, Al-Maraghi itu 10 jilid. Nah itu ketika di Asy-Syafi'iyah itu saya punya guru tuh namanya Kiai Mansur Masduki, alumni Lirboyo Jawa Timur. Itu dia ngomong tuh ketika kita bawa kitab kan tebel-tebel ya. Dia ngomong gini, saya masih ingat apa yang disampaikan karena terbukti gitu loh. Nanti kamu itu kalau ngaji nggak lagi bawa kitab yang model begini. Nanti itu puluhan kitab itu ngangkatnya cuma dengan kelingking. Ngangkat kitab, puluhan kitab cuma dengan kelingking. Terpikir juga tuh pada diri kita namanya juga masih anak-anak sanawiyah, pikir gitu. Sampai aliyah juga masih tetap tuh bawa kitab tebel-tebel ya. Beli juga tebel gitu kan. Jadi bahwa bisa jadi nih kitab itu kalau ditumpuk dari ujung sini nih sampai atas itu ditumpuk tuh ya, ditumpuk. Itu kan nggak kebayang apa iya bayangan saya itu. Apa iya bisa diangkat dengan kelingking? Ternyata sekarang tuh bisa. Bayangkan, misalkan yang agak terbelakang sedikit flash disk. Flash disk itu kalau kita beli misalkan yang mahal tapi menampung 1 tetra, misalkan menampung tuh daya tampungnya itu berapa kitab bisa masuk ke situ? Berapa kitab tuh? Jadi flash disk itu diangkat dengan kelingking apa iya nggak bisa? Ternyata ya ketika masuk teknologi ya jadi kebayang juga, oh ini ya. Itu dulu nggak terbayang tuh. Dia menyampaikan seperti itu. Allahumma yarham Kiai Mansur Masduki. Jadi kemajuan iptek itu tidak bisa kita hindari. Ini sekarang kita ini udah masuk nih. Kalau bapak-bapak sih, ini maaf ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah tua, apalagi di sini di bawah bimbingan Ustadz Arif, Ustadz Nurzen, Ustadz Sofyan, kemudian ketua Pak Haji Ahmud, itu ada pengajian fikih, kemudian tahsin, kemudian Kiai Khalis, belum lagi malam Sabtu. Nampak-nampaknya nahkumu bizzahir. Saya hanya melihat dari segi zahir aja. Nampak-nampaknya, kelihatannya si udah enggak terpengaruh dengan model-model masuknya teknologi itu, kelihatannya keimanannya itu bagus. Karena udah terjaga tuh dengan ritual ibadah ubudiyah. Ibu-ibu tuh udah terjaga nih. Tapi coba anak kita, cucu-cucu kita, apa iya nggak ada perubahan 40 tahun ke depan? 40 tahun ke depan. Ya tapi memang itu memasuki kita. Dan itu udah disampaikan oleh Al-Quran. Bahkan nih, saya pernah menyampaikan di khutbah ini, khutbah Jumat, atau di masjid, beberapa masjid misalkan, Masjid Darussalam, ketika Isra Mi'raj, baginda Rasulullah SAW itu kan menyampaikan, ada Ustadz Nurjen, itu menyampaikan
Bayangkan, dulu itu sudah dikasih tahu dengan peristiwa-peristiwa yang luar biasa yang dikatakan puncak teknologi. Bayangkan tuh. Pertama, peristiwa Ashabul Kahfi. Itu 309 tahun tidur di gua, nggak ada perubahan. Ini bisa tanya sama Pak Dokter Mursal. Kira-kira nih orang bisa dimudahin terus nggak? Mudahin fisiknya ya. Tapi kalau tenaganya bisa jadi laptop ya. Tapi kalau ininya nih casing kayaknya bisa. Ada operasi perawan lagi nggak? Ada operasi perawan lagi? Ada ya Pak Dokter ya? Ada. Ditambal-tambal muka kita bisa jadi bagus lagi. Ashabul Kahfi 309 tahun, 7 pemuda dengan anjingnya Kitmir. Kemudian lagi nih, yaitu peristiwa Nabi Sulaiman alaihissalam dengan Ratu Balqis. Itu juga teknologi itu, bagaimana memindahkan dalam kejapan mata. Kalau bangsa jin itu menyampaikan ketika diri kemudian duduk atau duduk diri. Itu masih lama tuh bisa memindahkan istana Ratu Balqis. Tapi kalau orang alim itu bisa sekejap mata mindahin istana. Sekejap mata. Udah dikasih tahu tuh. Apalagi Isra Mi'rajnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan ruhnya, tapi juga fisiknya, secara fisiknya juga berangkat. Bayangkan. Itu udah dikasih tahu. Dan itu memang apakah itu cerita-cerita bohong? Itu bohong. Lo udah dibuktikan waktu Isra Mi'rajnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah dibuktikan. Kebiasaan kafir Quraisy itu pasti meminta sesuatu yang aneh-aneh. Itu dibuktikan. Jadi surah Yusuf udah kasih tahu. Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Maka hadisai yuftara. Jadi yang namanya kisah-kisah di Al-Quran itu bukan sesuatu yang dibuat-buat, tapi memang itu ada dan benar-benar nyata. Nah, tuh. Jadi yang namanya ilmu pengetahuan teknologi ini udah masuk. Ini kita udah masuk nih. AI nih. Ini AI ya sekarang ya. Ini yang terbelakang aja. Yang terbelakang ya. Misalkan nih. Kita butuh teman curhat. Misalkan chat GPT nih. Kita coba ya. Kita coba chat GPT, ngobrol sama handphone. Ini AI nih, ngobrol nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Besar. Bagaimana kabarnya? Kok nggak jawab? Sinyal. Maaf, sedikit sebentar. Si batak sini. Terima kasih. Bertanya. Habis sekarang? Ini bisa ngobrol nih kita nih. Ganti lagi nih ya. Yang lain lagi. Sekarang kalau yang muda-muda sih kayak Ustaz Sofyan udah tua.
muda jiwanya. Itu udah biasa nih tahu ini, apalagi generasi muda nih. Perplexity. Lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Ada yang bisa saya bantu? Coba jelaskan tentang keluarga bahagia 100 kata. Coba jelaskan tentang keluarga bahagia 100 kata. Keluarga bahagia adalah keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan saling mendukung. Dalam keluarga ini, komunikasi yang baik menjadi kunci, di mana setiap anggota merasa didengar. Kita coba lagi yang lain. Ini AI ini. Curhat, silakan curhat. Gemini, Google nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Bisa bahasa Jawa, bahasa daerah Jawa. Apa? Pripun kabarnipun panjenengan? Alhamdulillah, kabar saya baik. Matur nuwun sudah bertanya. Pripun kabar panjenengan? Panjenengan tinggal, saya nggak bisa bahasa Jawa. Oke, ora apa-apa. Aku seneng Pak Haji Toto. ya. Tinggal di mana gimana? Apa kabar? Rumah apa? Haji Toto tinggal di mana? Ya, pokoknya kita tanya aja dan gitu ya. Belum lagi nulis ini yang generasi muda itu tinggal kasih tahu aja dengan referensi, minta judulnya tentang apa secara spesifik, kemudian minta berapa kata, langsung disampaikan referensinya lengkap. Bahkan Ustadz Sofyan tahu banget itu, bisa diparafrase. Itu sekarang tuh masuk ya. Bu, pernah ngobrol sama AI Bu? Pasti sebagian udah pernah. Coba tanya. Tapi kalau ngomong kasar, tetap mastermind-nya tetap kita. Tetap manusia, tetap. Itu pun sudah di-set pasti itu. Tapi kadang-kadang di-set juga, itu di-set secara umum. Misalkan tanya tentang Palestina. Itu sudah di-set secara umum. Bahwa Israel itu, Zionis itu, pasti dijawab dengan itu persoalan yang kompleks. Nah, gitu pasti itu. Kompleksitas. Oh, gitu. Dijawabnya. Tapi kalau kita pojokin juga, dia akan jawab juga. Kamu tetap kan nggak setuju dengan pembunuhan terhadap bayi-bayi? Nah, pasti dia jawab juga, ya saya nggak setuju. Pasti itu. Dengan pembantaian tetap dia jawab juga. Ya, itu kita udah masuk. Itu yang sekedar baru ini, belum yang lain-lain yang kita nggak pernah lihat dan tahu. Jadi teknologi, apalagi teknologi tentara, itu di atas kita itu punya kemajuannya. Cuma ditahan aja bertahap. Yang udah usang di dia baru disebarkan ke masyarakat. Saya lanjutkan terkait dengan karena materi. Nah, sekarang gampangnya materinya ini kan tentang kita memanage diri ini. Kalau memanage itu bahasa gampang aja, jangan benar-benaran gitu ya. Ya kita bisa ngelola, ngatur diri kita, mimpin diri kita di era yang begini ini gimana? Artificial intelligence itu bahasa gampangnya aja ya, bahasa gampangnya itu ya sudah masuk robotik, komputerisasi, mesin. Bu, Pak, ini kalau ibu-ibu mungkin nggak ngelihat film-film kayak Cyborg,
Cyborg itu cybernetic organism. Jadi manusia setengah robot. Bu, Pak, ini nanti mesti anak-anak kita nih. Kelihatannya ngomongnya tinggi banget ini Ustaz Arwah. Ini saya kasih tahu, ya jamaah. Sekarang kita udah masuk, gimana nanti nyikapinnya? Sekarang nih. Itu manusia udah ada yang cyborg. Cyborg pertama, setengah robot, itu dia seniman, nggak bisa melihat. Seniman nggak bisa melihat. Itu dipasang, itu diimplan bahasa kita implan, bahasa Indonesia diimplan, ditanam di tubuhnya itu dia bisa melihat itu, dia bisa, maksudnya buta warna itu bisa tahu dia warna-warna dan sebagainya. Bahkan nih Elon Musk itu CEO SpaceX itu udah nyambungin otak manusia sama chip 2020 kemarin pas COVID. Dari mana? Ya saya baca dari media-media mainstream saya pilih. Kalau mau salah tuh, salahin media-media mainstream. Misalkan liputan6.com dan sebagainya, bisa cari. Ini lagi nih, Sophia, robot pertama. Robot itu dapat kewarganegaraan di Arab Saudi. Apalagi nih, Wabot, robot humanoid. Itu mungkin profesor nih, Ichiro Kato, Universitas Waseda, Jepang. Dibaca nih, dicari. Kalau kita sih di kampung hutan yang nggak ngeliat gitu ya. Tapi kan nih anak-anak kita nih ke depan. Tapi dampaknya sudah terasa dampaknya tuh. Dampaknya nih udah terasa. Berapa banyak pintu tol itu penjaganya udah nggak ada. Dulu teman saya jaga pintu tol tuh dulu, sekarang udah pintu tol kan dijaga oleh mesin. Pom bensin sebagian udah mesin, cuma kita aja yang ketinggalan. Begitu mau ngisi bensin susah banget gitu. Akhirnya di situ ada kotak saran. Kotak saran isinya penuh, isinya cuma tolong dong kasih penjaga lagi. Tadinya supaya jangan ada penjaga gitu kan, kita ngisi sendiri. Lama banget ngisi sendiri. Kotak sarannya diisi, tolong dikasih penjaga lagi. Udah masuk nih. Dan seterusnya. Nah, itu sudah digambarkan oleh Al-Quran dalam surah Toha. Surah Toha dari ayat 77 sampai 98. Surah Toha itu ayat 77 sampai 98 itu ngisahin apa? Ngisahin tentang Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam, dan Samiri. Jadi Nabi Musa ketika dikejar oleh Fir'aun itu selamat. Nah, emas-emas ketika laut itu kemudian terbuka lagi, emas-emasnya itu dibawa oleh umat-umatnya Nabi Musa. Dan Nabi Musa udah janji sama Allah kelak akan bahasa kita uzlah, menyendiri selama 40 hari. Bersama umatnya itu ada Nabi Harun dan Samiri. Samiri ini emang dasarnya itu penyembah berhala. Berhala itu berbentuk sapi. Memang dasarnya begitu. Kemudian ikut Nabi Musa. Nah, ketika Nabi Musa itu berangkat uzlah, diantar oleh Jibril alaihissalam. Gak usah ditanya lagi Jibril bentuknya kayak apa ya. Gaib. Tetapi Al-Quran menyampaikan. Ini yang model-model begini bangsa-bangsa barat pasti meneliti itu. Dan mereka menemukan benar itu. Ada apa? Ada jejak-jejak bukti-buktinya. Samiri itu
ketika Nabi Musa alaihissalam itu uzlah, menyendiri, pergi selama 40 hari, itu dia menghasut. Menghasut apa? Emas-emas itu dikumpulin, kemudian dibakar, lalu itu ayat Al-Quran nyebutin, itu bekas telapak kuda yang dikendarai, ya bahasanya kuda ya, tapi enggak bentuk kuda ya. Itu dikendari oleh Jibril ketika mengantar Nabi Musa alaihissalam. Itu bekas telapaknya diambil debunya, kemudian dilemparkan ke kumpulan emas itu jadi sapi. Nah, sapi ini nanti bisa bicara. Dalam keterangan Ibnu Katsir itu menerangkan bisa bicaranya itu kenapa? Karena ada rongga-rongga. Sehingga kalau masuk angin, ya kalau dulu kan hebat banget gitu kan, seakan-akan bicara. Dan itu membuat umatnya berpaling. Nabi Harun udah ngasih tahu tuh. Nabi Harun sama Nabi Musa karakternya beda. Kalau Nabi Harun lebih lembut, kalau Nabi Musa tegas. Nabi Harun udah ngasih tahu, tapi umatnya bandel. Samiri namanya Samiri. Dan disebutkan dalam Al-Quran, Samiri itu. Ketika Nabi Musa kemudian setelah 40 hari kaget. Ngapain pada nyembah anak sapi yang terbuat dari emas? Ini yang jadi ramai tuh ketika Olimpik di Paris. Wah, nggak ngeliat, saya nggak ngeliat. Ya pokoknya dikasih tahu aja ya. Jadi di situ ada kepala sapi emas tuh. Itu sampai ramai. Wah, ini Elon Musk ini. Tapi ini kan dari mana? Ya dari kita baca berdasarkan pengamatan para jurnalis. Nah, jurnalis itu biasanya ngamatin itu pasti berdasarkan menanya kepada orang-orang terdekat. Jadi jurnalis itu nanya sama orang terdekat. Nah, udah ya, nih dikasih tahu. Itu sudah dikasih tahu tuh. Dulu juga sudah ada yang model begitu. Lanjutin lagi nih, lanjutin. Nah, jamaah kaum muslimin muslimat sekalian yang saya muliakan, sekarang langsung loncat ini langsung loncat nih. Yang paling gampang itu sekarang smartphone itu udah dipegang oleh anak-anak. Telepon pintar itu udah dipegang sama anak-anak. Ini kayak kita nih, semakin kita beli semakin mahal, itu semakin canggih. Ya biasa ya begitu ya. Makin mahal, semakin canggih. Itu hadirin kaum muslimin muslimat sekalian. Udah masuk masa seperti ini. Ini bukan berarti ilmu pengetahuan teknologi nggak ada gunanya untuk kebaikan-kebaikan. Dikasih tahu itu ada gunanya buat kebaikan-kebaikan. Tapi saya nggak bicarakan tentang kebaikan. Sekarang yang disampaikan adalah kewaspadaan kita. Kalau yang baik-baik udah pasti dah. Jadi jangan nanti diprotes. Ustadz Nahrawi, Ustadz Arif, saya belum kiai, jangan kiai besok-besok. Ustadz aja, belum punya ma'had, belum punya pesantren. Baru sekedar ngajar di talim-talim kecil aja. Ngajar di talim-talim kecil. Nah jadi, ini sekarang dampaknya kita udah rasakan nih. Apa saja yang bisa terjadi nih? Satu nih. Ini berdasarkan mengambil ibrah, pelajaran dari kisah Samiri dalam surah Thaha ayat 77 sampai 98. Ini bisa terjadi nih sekarang nih. Pertama nih, menyesatkan umat manusia menggantikan Allah Subhanahu wa taala. Itu dari kasus itu. Tadinya bertauhid kepada Allah, kemudian menyembah patung anak sapi yang terbuat dari emas. Patung yang terbuat menyesatkan. Sekarang tuh menyesatkan dampak negatifnya. Bagaimana enggak menyesatkan? Menyesatkan tuh gini. Pak, Bu. Yang paling parahnya itu bisa jadi anak kita ateis, enggak bertuhan. Bayangkan enggak bertuhan. Yang kedua, ragu kalau Allah itu ada. Ragu dia.
Kenapa? Karena kan yang diajarkan adalah Allah itu ada karena adanya alam. Wah, pusing dia. Anak sekarang pusing-pusing begitu tuh kurang nyaman dia. Pokoknya dia lihat Allah itu mana sih? Katanya adanya alam. Dia nggak mau berpikir adanya alam pasti ada yang menciptakan. Dari sesuatu yang ada pasti ada sesuatu zat yang mengadakan. Panjang banget tuh. Dari sesuatu yang mengadakan terus pasti ada titiknya satu titik. Susah filsafat yang model begitu dia. Pokoknya nggak kelihatan nih. Yang ada adalah sekarang itu teknologi itu artificial intelligence itu luar biasa sehingga dia menuhankan tuh. Satu nggak bertuhan, kedua ragu anak kita. Jangan dikira ya Pak, Bu, saya kan mengajar sudah mohon maaf ya dari tahun 99, tapi begitu masuk komputerisasi, kemudian apalagi AI dan sebagainya, itu udah ada kelihatan tuh perubahan gaya mahasiswa tuh beda gitu loh. Udah ada perubahan. Ingat ya, saya enggak memberi informasi atau menyampaikan tentang sisi-sisi baik. Oh, sisi baik banyak sekali menggunakan teknologi. Tapi waspada nih. Pertama, yang tadi saya sampaikan, bisa menyesatkan umat manusia menggantikan Allah Subhanahu wa taala. Bisa menganggap ini sebagai Tuhannya. Bayangkan, sholatnya 5 waktu aja dia males. Tapi bayangkan, sekarang ada penyakit yang namanya, penyakit itu harus dilihat ya, penyakitnya namanya, sebagian orang tahu, apalagi generasi muda sekarang, FOMO, fear of missing out, perasaan takut ketinggalan tren. Ini kita nih, mohon maaf sebagian, ada enggak sampai ngomong begini nih, ketinggalan handphone seperti setengah mati. Ada enggak yang begitu ngomong? Ada. Mati banget kita. Sampai ada yang bilang mati gaya ketinggalan handphone. Iya, dulu itu kalau mau beli bubur ayam nih, nasi uduk, itu sambil nunggu kita tenang aja. Sambil nunggu tuh, nunggu antrian ya tenang biasa. Kalau sekarang nunggu bubur ayam beberapa saat, kalau nunggu membukanya kemudian buka Al-Qur'an digital bagus sambil baca. Oh, tapi jarang-jarang lah. Nunggu beli nasi uduk antri, tapi kemudian buka handphone, buka Al-Quran digital, kemudian dia baca. Jarang-jarang itu. Ada juga mungkin, tapi yang dibuka pasti. Kalau dia nggak bawa handphonenya, setengah mati tuh. Nunggu 15 menit, hatinya itu lama banget. Ngantri nasi uduk, beli nasi uduk. Saya liatin aja tuh, udah nguget-nguget itu. Tahu nguget-nguget? Nungguin antri 15 menit, anak sekarang itu udah kayak apa tahu itu, udah gelisah. Padahal nggak pakai narkotik. Tapi memang tanya oleh ahli kejiwaan itu udah ada penyakit tuh, nggak pakai narkotik. Gelisah. Nungguin 15 menit beli bubur ayam. Tukang bubur nih jamaah ada nih. Ya Allah ya. Ya, itu. Lagi nih kita nih. Jadi udah jadi Tuhan. Makanya, ini mohon maaf Bu. Kalau di kampus itu, saya kalau ngajar itu, disampaikan dulu, ngajar 3 SKS, 2 SKS. 3 SKS sekitar 2 jam 50 menit. Lumayan kan panjang juga tuh, 2 jam 50 menit panjang tuh. Pasti bete ini dia nih. Itu dari awal udah kontrak perkuliahan tuh. Ingat ya, saya sampaikan, ini handphone saya. Ini nanti saya nggak lihat-lihat kecuali untuk kebutuhan perkuliahan. Ini anak-anak kita nih, untuk kebutuhan perkuliahan atau ada panggilan darurat. Boleh angkat sebentar, boleh lihat. Atau untuk kepentingan diskusi, boleh cari. Anak sekarang itu, generasi sekarang, kalau nggak cari dia nggak bisa. Disuruh menganalisis, kita kasih pertanyaan, menjawab dia bengong. Tapi kalau nyari, pinter banget ya. Dan lucunya dia baca itu, baca gini. Jadi udah janji dulu.
Itu saya sengaja tuh main tahan-tahanan. Terus saya kasih tahu lagi tuh. Ini Ustadz Sofyan mudah-mudahan nyampaikan juga ketika mengajar. Ya boleh digunakan untuk diskusi. Untuk diskusi perkuliahan. Terus sampaikan lagi. Ini boleh digunakan untuk diskusi dan sebagainya. Saya sudah sampaikan, jangan dihidupkan ya. Saya sampaikan nih, membandingkan. Bukan berarti takabur. Saya sampaikan, saya ini untuk circle networking WhatsApp group itu lebih banyak dari Anda. Saya sampaikan tuh, karena saya lebih tua. Ada grup anak nomor 1, ada grup anak nomor 2. Itu sekolahan, tanya sama ibu-ibu. Sekolahan itu kadang-kadang satu sekolahan itu punya berapa grup? Iya tuh grupnya tuh banyak banget tuh WhatsApp grup. Saya kasih tahu tuh, berarti kan lebih banyak saya kan, belum lagi saya punya anak atau saya punya kesibukan, pasti banyak nih WhatsApp grupnya. Saya sampaikan tuh, Anda kan punya sedikit, harus tahan ya, tahan. Ini apa? Untuk melatih supaya dia enggak ketergantungan tanpa narkoba, tapi kepalanya udah ketergantungan dengan gadget. Bandel juga tetap. Berarti kan itu udah kepalanya tuh udah. Ingat nih, tanpa narkoba nih udah. Buka tuh dia, nggak tahan dia. Ke belakang. Kebetulan ada CCTV di ujung, udah disampai ada CCTV, jangan tetap juga dia. Nggak tahan, lagi main game. Untung bukan judol. Tapi saya nggak tahu ada yang judol atau enggak gitu. Lagi main game. Bu, Pak yang saya muliakan, sejenak kita menuju waktu Isra agar bersabar. Saya sampaikan. Nih, kemudian lagi yang meretakkan hubungan. Lalu nanti cari bagaimana meretakkan hubungan kekeluargaan. Meretakkan hubungan kekeluargaan. Maaf ya, kalau baca berita-berita ada enggak yang suaminya kesel banget sama istrinya karena mainan handphone, istrinya dibacok? Ada. Udah ada. Ya mungkin sebel banget, lapar kali, duit nggak punya, pulang capek kerja, begitu pulang disuruh masak, ada masakan nggak dikerjain masaknya, marah, bacok, atau kesel sekali sama suaminya. Terbalik, suaminya perempuan itu kan senang curhat ya. Ini mohon maaf, ini ada harim saya juga. Perempuan itu senang curhat, tapi kalau suami itu kan maunya itu, ya cepet gitu. Kepala pusing, langsung aja saya ngomong, pusing minum aja Panadol. Panadol ada 3, yang merah itu tuh yang ekstra. Kalau pusingnya pusing banget boleh minum Panadol. Mohon maaf ya, tentu ada dokter yang sebagian tidak harus pakai obat ya. Tapi ini saya menyampaikan jawaban para suami. Saya nggak tahu, mungkin antum-antum ini nggak jawab gitu. Tapi saya kasih contoh orang lain aja yang model jawabnya begitu. Udah minum aja Panadol. Padahal kan dia pengen kalau dia sakit itu ya didengerin. Kemudian kita kasih ngomong di Ustadz Nurzen, oh iya sakit banget ya, kepalanya pusing ya. Ya Allah pusing banget, minum air putih dulu. Ntar kita harus panjang itu ngasih taunya. Tapi kalau kita enggak, orang laki Ustadz Armandi gitu enggak? Kita harusnya tuh jawab panjang tuh. Nah ini mungkin ya karena kesel itu suaminya megang handphone aja. Jawabnya minum aja Panadol merah, main handphone lagi. Kesel, dilempar itu pakai gelas suaminya, bocor. Ada nggak? Ada. Belum lagi yang tidur pantat-pantatan, suaminya ke sana, istrinya ke sana. Tahu-taunya sama-sama megang handphone. Nauzubillah, kalau handphone itu berhubungan dengan wanita lain. Nauzubillah, summa nauzubillah. Ini karena ada istri saya nih, saya sampaikan, saya paling menjaga. Semoga Allah melindungi saya. Menjaga kalau ada undangan-undangan yang sifatnya itu
reuni itu saya menjaga tuh reuni itu. Kalau yang punya itu ini udah punya tuh itu bahaya udah sampai bisa CLBK bersemi kembali tuh bahaya. Masih ada 10 menit supaya isyaratnya pas. Pak, Bu yang saya muliakan, ini mesti waspada. Kadang-kala capek-capek buat janji nih, kumpul yuk janji kita. Wah, nentuin waktunya serius banget, tempatnya juga serius ditentuin. Begitu dia kumpul masing-masing megang handphone. Padahal janjinya aja ngaturnya, yuk kita ketemu, wah sibuk gini. Udah hari ini tempatnya di sini nanti. Begitu datang pegang handphone semua sampai sana. Untuk apaan? Sampai sana masing-masing megang handphone. Orang disuruh keakraban. Makanya kalau kumpul itu ya dibuat mainan yang bermanfaat, buat zikir. Kalau ada zikirnya mainan, pertemuan. Jangan sampai waktunya itu masing-masing akhirnya mojok. Ya enggak? Itu sama, yang ngomong juga kadang-kadang ke bawah juga gitu, tapi ya Allah ya Rabb, kita ingat ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb. Kalau yang biasa sholat malam sih saya rasa enggak gitu. Ya Pak Haji Toto yang biasa sholat malam itu biasanya pasti sama handphone jauh. Zikirnya juga bagus. Kita minta doa. Nah, kemudian merusak bangunan sendi bermasyarakat nih, hoax. Ini mohon maaf, izin nih untuk kabar-kabar di handphone itu, supaya ini saya pribadi saya menyampaikan karena ada kesempatan nih, jangan main share apa aja di share, kemudian alasannya supaya grup itu ya memang bagus kalau informasi, tapi harus disaring dulu, disaring dulu. Tahan. Ingat, bukan hanya lisan kita, tapi tangan kita juga diminta pertanggungjawaban. Apalagi usianya, ini mohon maaf nih, saya nggak nyinggung salah satu. Kalau tersinggung biarin aja. Apalagi usia kita nih sudah usia lanjut, tahan itu, karena itu jadi catatan. Kalau itu salah itu jadi catatan. Mayal fizu min qaulin illa ladai raqibun atid. Itu mulut itu bukan hanya lisan, tapi ini tangan. Tahan ya. Jadi betul-betul dilihat ini benar beritanya dan sebagainya. Tahan, jangan asal kirim aja. Itu dipertanggungjawabkan. Sekarang berita itu kan, mohon maaf, ada yang menulis itu sumbernya Islam, tapi siapa yang tahu itu aslinya? Udah banyak pengakuan orang non-muslim ketika masuk Islam, dia mengatakan dulu saya termasuk pasukan yang merusak ajaran Islam, berkedok saya buat itu nama Islam. Mudah-mudahan ya Allah ini bermanfaat, semua itu bisa kita hilangkan. Dua di antara banyak caranya. Pertama, kita ngaji kumpul di majlis taklim. Benar, di tempat kerjaan saya juga kumpul, Pak Dokter juga kumpul, tapi sempatkan di majlis taklim. Kepada siapa? Kepada ahlil ilmi, ahlil ibadah, ahlil istiqomah. Penting betul. Yang kedua, selain ngaji pasti ketemu dengan orang-orang yang alim. Yang alim yang kita tahu ibadahnya istiqomah. Bergaulah, berkumpullah. Memang circle kita kalau dokter ya dokter. Ya cari dokter yang istiqomah, kumpul kita sama dia. Gitu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi benteng buat anak-anak kita juga. Perhatikan circle-nya. Circle itu teman gaulnya, sekitarnya dan sebagainya, itu diperhatikan. Al-mar'u ala dini khalili.
seorang itu tergantung agama temannya, orang di sekitarnya, teman pergaulannya. Mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf, mungkin nggak ada pertanyaan kali Ustaz Arif ya? Oh ada. Ini mohon maaf ya. Tinggal 3 menit lagi nih Pak Haji Dahlan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Narawi, Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia. Berbicara masalah teknologi, kita semua ini tak tahu bahwa listrik, mesin kapal terbang, mesin kapal laut, dan HP dan lain-lain yang teknologi ini ditemukan oleh orang-orang yang non-muslim. Dengan demikian maka orang non-muslim ini sangat memberikan kebaikan di seluruh umat manusia di seluruh dunia. Kalau nggak salah sekitar 6 miliar di seluruh dunia ini menggunakan listrik, menggunakan HP. Nah, pertanyaan saya Pak, apakah kebaikan yang mereka lakukan ini menjadi amal mereka untuk akhirat atau bagaimana? Kemudian yang kedua, yaitu saya pernah dengar bahwa apabila Palestina itu merdeka, maka dunia ini akan kiamat. Apakah ada rujukan yang berkaitan dengan hal itu? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang saya hormati Bapak Haji Dahlan. Dalam waktu 2 menit saya akan menjawab karena beliau guru saya di Muhammadiyah. Gurunya guru saya tidak langsung. Pertama, statement yang pertama itu saya boleh jadi berbeda ya. Bahwa penemuan-penemuan itu dilakukan oleh banyak orang non-muslim. Itu saya boleh berbeda. Ya banyak juga yang ditemukan oleh tokoh-tokoh Islam. Yang kedua, karena mereka mampu menyebar luaskan informasi sehingga mereka mengklaim bahwa mereka lah yang menemukan. Benar, sebagian memang mereka yang menemukan, tapi ada juga bisa mengklaim. Misalkan penemuan sesuatu yang bisa terbang itu sudah ada, namanya Kitabut Thoyair. Kitab yang membicarakan tentang ilmu penerbangan. Tapi kan yang kita lihat karena berhasil disosialisasikan, diinformasikan pada kita bahwa penerbangan itu raib bersaudara orang non muslim. Karena memang dia berhasil menginformasikan pada orang banyak kemudian mengklaim. Tapi memang ada juga memang benar-benar ditemukan. Ya tokoh-tokoh Islam juga banyak. Tentu sudah tahu. Yang kedua, jadi supaya jangan kita merasa minder ya, orang Islam gagah aja, biasa aja gitu. Banyak penemu Islam. Yang kedua, kira-kira ini diterima atau enggak? Mohon maaf, saya kasih perbedaan antara amal soleh dengan amal kebaikan. Benar dia amal kebaikan, tapi bisa jadi bukan amal soleh. Amal soleh itu adalah amal yang dilakukan berlandaskan dia punya tauhid kepada Allah. Allah ya, Allah itu amal soleh. Kalau pertanyaannya kan amal kebaikan. Iya benar bahwa itu ada amal kebaikan. Cuma dengan catatan, saya sampaikan lagi garis besarnya, persoalan apakah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak, tentu bukan wewenang saya mengatakan ini diterima atau tidak. Kita berdoa saja ini menjadi catatan-catatan kebaikan yang Allah mudah-mudahan beri perhitungan kepada dia
atau di usia kehidupannya supaya dia masuk Islam. Itu saja jawaban saya. Sebatas itu yang bisa saya jawab. Yang ketiga, tanya langsung nih, mohon maaf Pak Haji Dahlan, tanya langsung dengan yang berpendapat bahwa kalau Palestina merdeka itu kiamat. Jangan begitu. Itu sama, kecuali Rasulullah yang menyampaikan ketika Abu Lahab itu kan turun ayat tabbat yada abi lahabim wa tab kalkolahnya murakkab kata Satnur Zain Tasir. Itu kalau itu kan yang mengucapkan Rasulullah. Nah itu memang benar sampai akhir hidupnya dia tidak bertauhid kepada Allah, Rasulullah. Nah kalau ini saya nggak tahu dasarnya ya. Nanti kalau merdeka kok nggak kiamat gitu lagi ya. Ini Ustaz Narawi salah nih. Nah, tanya apa yang punya dalil tersebut, bisa dicek. Mohon maaf ya. Saya kira itu yang dapat saya jawabkan. In uridu illal islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.